Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa, berarti seluruh Jambi saya sudah sampai semua. Ini terakhir nih. Seluruh kabupaten Jambi sudah semua. Tadinya tinggal satu sini yang belum. Alhamdulillah. Dalam rangka dzikra wafatil maghfurah Abdul Syekh Haji Syamsuddin yang ke-12. Mudah-mudahan silaturahim pada siang hari ini membawa barokah min Allah. Mudah-mudahan kita semua dirasa Allah fi dinina wa dunyana, fi anfusina wa dzurriyyatina wa amwalina wa manasibina. Mudah-mudahan kita semua ada barokah. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimat isim kata benda, kalimat fi'ilnya kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmonis, akur, rukun, saling kangen, saling mendukung, saling membutuhkan, saling melengkapi. Bermain insan. Insan tidak bisa hidup sendirian. Al-insan madaniyun bitor'. Manusia itu makhluk sosial, harus bermasyarakat, tidak bisa sendirian. Presiden, jenderal, menteri, konglomerat, profesor, doktor, kiai tidak bisa hidup sendirian. Saya presiden, menteri, jenderal, konglomerat ingin minum air teh satu cangkir, itu harus minta tolong jutaan orang. Percaya? Ingin minum air teh berarti harus ada yang nanam teh, bisa tumbuh harus ada pupuk. Berarti harus ada pabrik. Berapa orang? Berapa orang itu? 500. Setelah panen diwadai karung, berarti ada yang bikin karung, diangkut mobil, berarti ada pabrik. Berapa orang? Itu harus ada mobil pakai bensin, harus ada pertamina. Banyak dari palet, harus ada kebun. Sudah lebih dulu. Ini baru satu cangkir teh dibeli yang lain. Paham kan? Dibeli dari pasar, dibawa ke rumah, bikin air teh diwadai cangkir, harus ada pabrik. Pengen manis, harus ada pabrik. Terus. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Walaupun jenderal, walaupun presiden, walaupun konglomerat kaya-kaya, pasti harus membangun kebersamaan. Oleh karena itu, insan maknanya harmonis. Apa namanya apa? Harmonis. Kalau ada dua tetangga, dua saudara sedang tidak saling apa, sudah dapat 2 bulan tidak saling apa, itu artinya lagi leren jadi insan. Rasulullah memberi toleransi. Kalau kamu tegang konflik paling lama 3 hari, lebih dari 3 hari kau masih belum akur, berarti istirahat jadi insan.
Panjenengan sering bisa? Sering. Sering lain jadi manusia kan? Oh, ini insan. Sekarang Muslim, apa definisinya orang Islam? Al-Muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu orang yang tetangganya, masyarakat sekitarnya tenang. Dengan adanya orang itu tenang. Misalkan saya tinggal di sini di rantau, saya tinggal di sini, masyarakat sekitar saya, tetangga tenang, tenang, ada saya tenang, tenang, merasa aman, berarti saya Muslim. Tapi kalau ada saya tinggal di sini, kanan kiri tetangga merasa ketakutan, gak tenang, gelisah, takut, khawatir oleh seluruh, berarti saya bukan Muslim. Paham betul? Kalau saya tinggal di sini menyebabkan orang rantau ketakutan, rusak, kalau saya tinggal di rantau menyebabkan masyarakat di sini takut, gelisah, orang seluruh nggak bisa tidur, deg-degan, khawatir, berarti saya bukan Muslim. Paham betul? Kalau kita betul-betul orang Islam, Muslim, semuanya merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman. Jangan sampai ada orang yang menyebabkan kita resah, kita gelisah, kita takut. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang biadab, jahiliyah. Masa Arab waktu itu rata-rata buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, rata-rata ummiyin. Rasulullah sendiri juga ummi, tidak bisa baca, bisa tulis. Rasulullah tidak ada peradaban, tidak ada pendidikan, tidak ada sekolah, tidak ada madrasah, apalagi pesantren tidak ada. Dan orang Arab jahiliyah menyembah batu, menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Beda dengan orang Hindu, orang Buddha, menyembah batu tapi punya kitab suci, Mahabharata Gita, Rig Veda, Upanishad, nama kitab sucinya, punya filosofi, punya teologi. Kalau orang Arab menyembah batu putih, tidak punya kitab suci, tidak punya dasar teologi, maka orang Arab dikatakan jahiliyah. Paham benar? Orang jahiliyah Arab itu hanya menghormati 3 macam orang. Hanya menghormati 3 macam orang. Bukan kiai bagus saja dihormati, bukan. Nomor 1 syair, penyanyi. Nomor 1 yang dihormati oleh orang jahiliyah, penyanyi. Kalau jadi penyanyi, hormat banget, memuji-muji, memuliakan orang penyanyi. Maka mereka menuduh Nabi Muhammad ini ingin terkenal, ingin dihormati orang. Maka dibaca Muhammad nyanyian itu, bukan dari Quran, nyanyian itu, syair itu. Muhammad ingin dihormati orang, kayak di malam, maka baca syair Muhammad itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yang bagian. Benar. Ma'allamnahu yang dua ilah. Quran jawab, Muhammad bukan penyanyi, Muhammad bukan penyair.
Apa yang dibaca Muhammad adalah Quran dan peringatan bagi umat manusia. Jadi kalau ada orang rantau sangat menghormati penyanyi, berarti aku dewe. Kalau senang dikit-dikit apa? Senang dikit-dikit. Tapi bisa dengan penyanyi, walaupun gimana acaranya di Jambi ya, kejar ke sana sampai gak sholat isya, pulang jam 4 malam, tidur jam 10 baru bangun dan sholat subuh. Jahiliyah. Apa? Jahiliyah. Jadi kita boleh senang nyanyi, boleh, gak haram, gak tolak, asal orang temen orang. Ya, satu. Yang kedua, masyarakat Arab jahiliyah sangat menghormati dukun. Kalau dukun asal sukses banyak nilai dan berapa saja. Dan kalau sama kiai jangan coklat. Ini betul. Aku dewi Allah. Kalau seorang kiai bawanya jarum. Kalau sama dukun bawanya apa saja diminta. Apa yang diminta dikasih. Muhammad itu dukun itu. Yang dibaca itu mantra-mantra jambi dukun itu. Muhammad paling terkenal. Ini memang orang terkenal. Quran jawab, wa ma huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun, bukan jambi dukun. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun, jambi dukun. Maka kalau panjenengan orang rantau rasau masih suka sering ke dukun, berarti kita sering apalagi sekarang mau pilgub DPR. Wah, bulan. Boleh, kedua boleh. Asal orang yang dari DPR soal kiai sampai baca Yasin Tabarok insya Allah kabul. Ada soal penanya insya Allah tercapai tujuannya. Yang kedua boleh lah. Asal orang. Yang ketiga orang dari sangat menghormati sahir tukang santet. Orang ini santet orang. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Mereka berkata Muhammad itu bawa sihir. Muhammad itu dibaca sihir. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita masyaallah. Jauh-jauh di sini senang kita. Yang dibaca Muhammad itu bukan karangan dirinya, bukan dapat ngarang, bukan syair, bukan perdukunan, bukan janji-janji santet. Tidak dapat belajar dari orang kiai tersesat orang. Tapi yang dibaca Muhammad adalah wahyu yang datang dari Allah. Nabi Muhammad diperintah Allah membawa masyarakat jahiliyah buta huruf, agamanya dibawa batu. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu suara saya dulu, sekarang umur saya sudah 71.
Kalau kejahatan syukur, kalau kejahatan itu saya. Kejahatan 60, kalau 71, 70. Oh, ini satu. Satu rasa 4. Daripada sifat ada 1 lah. Allah mengutus Nabi Muhammad membangun masyarakat buta huruf gimana. Allah memberi guidance, memberi petunjuk. Muhammad pertama kali yaitu alim ayat, bacakan Quran kepada mereka. Bacakan Al-Quran. Karena itu kembali bersama Ustaz. Kalau sama harus ada ayat Quran. Jangan sama awal sampai akhir nonton ketawa saja. Saya sudah ketawa beres. Ada gaya yang selama marah-marah terus ngaji maki terus bukan mauidhah hasanah namanya. Bukan mauidhah, tapi mauidhah sayyi'ah. Mauidhah untuk ngajarin orang bisu-bisu, ngajarin orang caci maki, ngajak orang untuk caci maki, berarti mauidhah sayyi'ah, bukan hasanah. Paham betul? Pertama kali Nabi Muhammad diperintah Allah agar membacakan Al-Quran kepada orang Arab. Orang Arab setelah mendengar Al-Quran terheran-heran. Muhammad anak yatim piatu, orang tahu sekolah, gak pernah melancong luar negeri, tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang redaksinya, bahasanya sangat indah, isinya luar biasa. Dari satu sisi sejarah saja, Nabi Muhammad bisa cerita Nabi Adam tinggal di surga dengan istrinya dari Hawa, melanggar larangan, diusir dari surga. Ini dari mana Muhammad belajar kayak gitu? Nabi Nuh naik banjir kopar, naik perahu, 80 orang yang selamat. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, gak mempan, sedikit pun gak mempan. Dari mana Muhammad bisa cerita gitu? Nabi Musa, tongkatnya ajaib, dipukulkan ke laut bisa jadi jalan tol. Jalan Al-Quran oleh orang. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, bisa sembuh di sakit. Nabi Yunus ditolak ikan. Nabi Yahya digaji oleh Yahudi. Ya Allah, Muhammad dari mana itu cerita itu? Belajar penting. Nah, padahal Muhammad tidak pernah belajar sama-sama bergaul dengan mereka. Sama-sama ummi dan bisa baca dan bisa tulis. Nah, mereka heran Muhammad luar biasa yang disampaikan ini. Tapi banyak yang menolak. Kenapa menolak? Satu, yang dibaca Muhammad bagus. Tapi kalau saya ikut Muhammad, ajarannya Muhammad mencaci maki berhala. Jangan menyembah berhala. Usahanya bisnisnya berhala. Saya itu bisnisnya, usaha saya jual berhala. Kalau itu Muhammad bagus menurut saya. Itu zaman dulu gitu. Dan sekarang ya itu nadanya bagus. Ini kalau saya ikut dari dilarang minum arak, khamr, dilarang judi, dilarang zina. Lalu bisnis saya ikut. Saya warungnya ada kopi miring. Apa itu apa sebenarnya? Di warung saya ada babi. Saya biasa berhubungan zina. Kalau itu bedakan harus bikin bagus kan? Ada yang itu. Ada lagi yang disampaikan Muhammad luar biasa. Tapi kalau saya Muhammad gengsi. Saya bangsawan, saya kelas elit, saya hormat Muhammad.
isinya budak-budak Bilal, Zaid bin Harithah, Suhaib al-Rumi, Ammar bin Yasir, budak itu Muhammad. Amal sekarang juga kalau saya ikut kiai, ada yang masih ya. Kalau saya ikut kiai, ngaji sholat, musola sobek, baunya petek, toiletnya airnya kotor, lagunya kejepian, putus aku, bangsawan elit, kelas tinggi bosok, ini salah kalau solikin cuma di jalanan. Namanya apa? Gengsi namanya. Ada lagi yang kalau mendengarkan yang dibaca Muhammad Nabi. Barang siapa berbuat baik korban, barang siapa berbuat maksiat dosa neraka dibakar api. Ngeri mendengarkannya tadi. Ini baik bisa dengar. Aku mengaji kiai tidak ada rokok. Ini bisa dengar. Maka itulah yang menghalangi orang Arab beriman. Apa itu? Hawa nafsu. Apa? Kepentingan. Kepentingan ekonomi, kepentingan gengsi, kepentingan dunia, namanya hawa. Jadi benar yang dikatakan Muhammad itu bagus, hanya terhalang oleh kepentingan. Ya. Tapi banyak juga yang masuk Islam karena sebab mendengarkan Al-Quran. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab, preman, zaman preman, pendekar preman. Mendengar adiknya namanya Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam. Lagi baca Quran adiknya, Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Itu Sayyidina Umar mendengar bacaan adiknya surah Toha lemes bungkul. Jadi dengan Quran bungkul Allah. Sayyidina Umar mendengar ayat ini lemes terduduk. Toha, wahai Muhammad. Toha itu salah satu nama Nabi. Toha, wahai Muhammad. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan kepada Al-Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran saya turunkan untuk sebagai peringatan bagi orang yang mau diberi peringatan. Tanzilan mimman khalaqal ardha was samawati al-'ula. Itu dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Namanya Ar-Rahman, yang maha kasih sayang, Al-'arsy istawa, yang menguasai alam jagat raya ini. Setelah mendengarkan bahasa itu, Umar tanya, Aina Muhammad? Di mana sekarang Muhammad? Di sana. Di mana sahabat Al-Qam bin Abil Al-Qam. Umar ketok pintu yang bersahabatnya, sahabatnya ketakutan. Umar di preman datang ke sini, apa ini? Apa ini? Nabi dengan tenang itu Sayyidina Umar masuk memeluk Rasulullah, membaca dua kalimat masuk sebagai dengan baca Quran. Sampai dengan Quran apa? Amor. Sayyidina Umar lemes. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah dan teman-teman semuanya, mulai hari ini, mulai besok, sholat jangan sembunyi di sini. Ayo di Masjid Haram. Belajar baca Quran di Masjid Haram. Jangan takut ada saya. Jangan takut ada. Bisa ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Jangan takut. Teruskan di ruangan. Ada saya. Kamu betul-betul jangan. Tenang gitu kan.
Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ada saya berkata Umar ngomong ini, maksudnya ngomong begini, barang siapa yang ingin jadi janda, barang siapa ingin anak yatim, ayo lawan saya. Ada di sini kayak gitu? Ada juga? Harus ada. Udara dan TNI, udara dan tentara siap membela negara orang gangguan dari luar. Di NU pun harus ada bangsa pada Nusa. Jadi orang macam ini kan? Jadi kami Nabi itu sahabat empat masing-masing punya peran. Sayyidina Abu Bakar hakim, latif, bijak, lembut, alif, Abu Bakar. Umar galak benar atau enggak sebenarnya juga semua orang benar. Utsman kaya, Ali cerdas. Bedahlah dan punya orang seperti itu. Satu, yang Ali bijak. Dua, yang berani. Tiga, yang kaya. Empat, yang cerdas. Insya Allah perjuangan akan berhenti. Setelah menyampaikan Al-Quran, kalau nggak sejarah Quran, sedikit ada, kalau nggak? Quran ditulis waktu zaman Rasulullah, tulisan Arab belum beres, belum sempurna. Itu kan nggak ada. Ba, ta, ta, nun, ya, sama. Tapi sahabat bisa baca. Jim, ha, ho, kodo, dal, sama, roh, zai, gak ada titik sama semuanya. Setelah umat Islam bertambah banyak, kesulitan membaca Al-Quran, maka ada ulama yang menggagas bikin titik. Wadhul nufaq ala huruf, siapa? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa? Biasa jadi tokoh Edi. Ada titik batu satu di bawah, satu dua di atas, satu tiga di atas, titik satu di tengah, hak non titik, kok titik asal di atas, baru orang bisa baca Quran. Tapi semakin bertambah umat Islam masih kesulitan baca Quran. Jadi orang apa? Rata-rata kesulitan. Kalau hanya titik saja. Maka ada ulama berjasa besar, bikin titik tahun 62 Hijriah. Bikin titik tahun berapa? 62 Hijriah. Setelah masih umat Islam kesulitan baca Quran walaupun ada titik, maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wafat tahun 180 Hijriah. Bikin harokat fathah, doma, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, segala macam. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Kalau baca Quran salah, jangan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Maka ada seorang ulama besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224 bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah izhar, idgham, ikhfa, iqram, qalqalah, mentazim, menjahit, qur'alah, qurman. Ini namanya tajwid, ilmu tajwid supaya bacanya benar. Paham itu. Ini yang bikin namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sekarang kita sudah mudah baca Quran. Titiknya ada, halakatnya ada, tajwid diajarkan, tinggal aja wajib baca. Wajib baca dengan
bangun tidur, sholat subuh, baca subuh, mulut sebelum ngomong kawong dengan orang, ayo dengan Allah dulu. Yaitu baca pun, ingin ngomong dengan kanjeng Nabi, baca hadis. Kenapa aku jam 10? Kemarin, apa jam 10? Tadi dulu, mau coba di sini, cukup sampai baca hadis. Kenapa? Dialog dengan Allah dan dialog dengan Rasulullah. Jam 10 hari, kemarin. Oh, itu sudah Al-Quran, sudah Al-Quran. Dan sekarang kita sudah gampang. Tulisan jelas, tajwidnya Allah, tinggal kita rajin membaca. Oh. Setelah kajian Nabi menyampaikan Al-Quran, langkah kedua, wayuzakihim, membangun akhlaknya orang Arab yang biadab itu. Orang Arab yang tak tahu sopan, tak tahu tata krama, sopan santun tak tahu, hormat pada orang yang tak ngerti, diajari orang tua agar berakhlakul karimah. Berhasil. Karena kajian Nabi menyontohkan dirinya sendiri berakhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyah fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat itu martabat ini atau asal bukan agamanya, bukan agamanya. Tapi yang menentukan martabat panjenengan akhlak, bukan agama. Kalau ngomong ini, mau kemana? Mau ke kalau bisa bangun karya. Mau kemana? Mau bangun karya, mau belajar kita. Saya pernah ke sana, sholat di masjid itu satu hilang. Kalau mama. Saya pernah ke sana, sepeda motor hilang. Terkenal bangun karya di Seong. Kalau mama, orang tidak tanya agamanya apa. Tapi orang yang ditanyakan orang tanpa asal baik-baik tidak, jujur tidak, penipu bukan, pembohong bukan. Dan tidak tanya agamanya apa. Selanjutnya sebaliknya mau kemana? Mau ke asal, wah pernah orang hati, orangnya baik-baik. Saya pernah ke sana, dompet ketinggalan di toilet 2 hari masih ada. Orang Rasul. Jadi yang mengangkat martabat umat adalah akhlak. Paham? Contoh yang besar, negara Afghanistan, ya namanya negara itu 100% Muslim. Satu orang tidak ada yang non Muslim, Muslim semua. 99% ahli sunnah, 1% syiah, terdiri dari 7 suku. Perang saudara paten-patenan sudah 40 tahun, sejak tahun 80 sampai sekarang. Madrasah dibom, rumah sakit dibom, pasar dibom. 2 tahun yang lalu sholat Jumat dibom, yang mati 800 orang. 3 minggu yang lalu lagi muda dibom, 50 orang mati. Presidennya hafal Quran, Burhanuddin Rabbani, presidennya hafal Quran, dipakai ini. Hakim anak Amerika, anak Amerika ini pakai ini. Baru juga tapi bukan mudah. Ini Taliban ini. Oh, Jawa berkembang budaya dipakai ini. Orang tua nyanyi haram, oh jadi nyanyi haram, mati ini orang haram. Nyanyi haram, yang buruk, sampai sekarang. Panjenengan ingin pendidikan Islam, ingin ke sana? Nah, sebaliknya, Jepang. Dari Jepang bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi. Agamanya namanya Shinto. Saya berapa kali ke sana. Di Jepang, Bu, tidak ada copet,
tidak ada jambret, tidak ada penodong, tidak ada calo. Ini kota Tokyo, ibu kota Tokyo, tidak ada polisi jaga jalan, tidak ada, satu pun tidak ada. Supir tertib sendiri-sendiri, tidak ada sampah. Untuk orang satu pun tidak ada jalan, semua dibuat ke tempatnya. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di kamar, ribuan anak Jepang nonton, bubar bersih, bukannya tempat duduk orang Jepang bersih, tidak ada sampah. Itu namanya akhlak. Bukan agama, apa namanya? Agamanya Shinto, tapi akhlaknya luar biasa. Tidak ada pejabat korupsi. Mereka heran bisa banyak korupsi. Kenapa? Bukan takut neraka, jangan neraka orang Jepang. Bukan takut dosa, jangan dosa orang Jepang. Malu kalau saya korupsi ketahuan istri, malu anak, mantu, mertua, ayah ibu, kakak adik, tetangga, malu. Kalau di KPK pakai rompi warna oranye, malu itu. Itu merasa saja. Lalu merasa orang Jepang tidak ada korupsi pejabat. Malu buat dosa, bukan takut dosa, bukan takut neraka, gak ada neraka. Malu. Dan malu itu akhlak. Al-Quran muji Rasulullah, ganteng tampan gak dipuji. Rasul pintar gak dipuji. Rasulullah sukses gak dipuji. Tapi yang dipuji, wa innaka la'ala in Muhammadun qa'imun lillahi himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul midahi habibuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad itu tegak lillahi ta'ala, terus sadiqul aqwali selalu jujur. Sekali saja Nabi Muhammad misalkan sekali bohong, Allah akan marah pada Muhammad. Ada yang ngomong yang wajib jujur itu Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi gak wajib jujur gitu. Nabi Muhammad wajib sidik, jadi apa? Jujur. Umatnya pun harus menilai Muhammad harus sifat sidik jujur hilang, minyak goreng hilang, gara-gara sifat sidik hilang, sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Saya bakal diperbiasa. Saya mendengar ada orang mau 100 juta, saya kaget. Tapi 8 triliun, ya Allah, membangkrutkan ekonomi, bukan hanya merugikan. Kalau korupsi 50 juta, 100 juta, merugikan negara. Di penjara 3 tahun. Tapi 8 triliun membangkrutkan negara. Siapa hukumannya itu? Pancung. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah tatanan kehidupan ini. Saya yakin hadirin hadir semuanya jujur. Amin. Amin ya. Orang dulu siap dari itu. Saya yakin yang hadir semua punya sifat sidik jujur semua. Siap itu. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan saya muter-muter 6 kota sama Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir di kota Sydney. Selama di masjid besar, ada gereja bubar, gak ada jamaahnya, dibeli oleh mereka di masjid Sydney kota. Dan sama pada tuhun jam 4 karena besok mau pulang,
belanja oleh-oleh, celana, kaos, macam-macam oleh-oleh. Dapat 2 kardus, bawa ke hotel beresin. HP saya nggak ada, lupa di mana. Saya cari masuk pojok nggak ada, hilang. Udah bilang, sudah nanti jangan bilang. Jam 10 malam ada orang ketok pintu, saya buka pegawai hotel dan ada orang satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di warung nih, apa langsung gimana? Itu yang non-muslim. Non-muslim itu. Contoh muslim. Saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 22 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, kota Tembakau, ibu kotanya. 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Ihsan, Maksiyah, berangkat. Ibu kota Tembakau, Bu, negara orang Islam. Tidak ada rumah ditutup, dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Tidak ada mobil masuk garasi. Sepeda motor ditinggal di halaman, kunci masih gantung. Aman. Kira-kira di sini kalau sepeda motor ditinggal di halaman, apa besok juga? Boleh besok coba ya? Boleh besok coba ya? Sepeda motor sampai bawa sama rumah, tinggal di halaman, kunci masih gantung tinggal. Ada yang siap, itu siap. Akhlak bukannya. Negara Mali, negara Muslim, dan bahkan katanya namanya aman. Kayak apa ya di Indonesia seperti itu ya, kapan? Nah, itulah akhlakul karimah yang dibangun oleh Rasulullah dan diberi contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi perintah sholat tahajud, beliau sendiri tahajud. Kanjeng Nabi perintah agar kita sabar, beliau sendiri sabar. Kanjeng perintah kita menjadi orang pemaaf. Kalau ada teman salah, kita maafkan. Nabi sendiri pemaaf. Saya beliau sahabat. Saya aja ya. Siap beliau? Iya. Setelah Nabi 8 tahun di Madinah, orang Islam jumlahnya 10.000 lebih. Berangkat ke Mekah tahun 8 Hijriah dengan 10.000 sahabat. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu. Orang Mekah melihat, waduh Muhammad dulu 8 tahun yang lalu lari dari Mekah takut-takutan, sembunyi di bawah kur, tidak malam. Lalu bakar berdua. Sekarang mau kembali ke Mekah dengan pengikut 10.000. Besok Muhammad pasti balas dendam. Karena sahabat yang dibunuh dia, sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, sahabat Ar-Rumi dibunuh. Yang disiksa Bilal, Zaid bin Harithah disiksa. Wah, Muhammad membalas dendam ini. Besok paginya Nabi, orang Mekah ketakutan, sembunyi di rumah semuanya. Nabi masuk ke kota Mekah dengan 10.000 sahabat. Apa kata Nabi? Al-yaumul marhamah. Ayo, tiru. Al-yaumul marhamah. Hari ini hari kita nyambung kembali persaudaraan, rekonsiliasi, silaturahim. Karena orang Mekah semua masih saudara semua dengan Muhammad, satu suku Quraisy. Saudara semua. Dan sekarang tidak ada balas dendam, saja maafkan. Mereka keluar dari rumah berbondong-bondong menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim bil karim.
demi ayahku, demi ibuku, sungguh Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Akhlak Rasul seperti ini dipuji oleh Al-Quran. Saya mengingatkan, saya ini ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Yang muji-muji saya di medsos banyak, yang caci maki saya bahkan ngancam banyak, yang muji maupun yang mencaci nggak ngaruh, yang muji nggak nambahin apa-apa, yang mencaci maki nggak ngurangin apa-apa. Kenapa? Karena yang muji saya dan caci maki saya sama dengan saya. Doyak iwa asin, sambal terasi, lebar, baik mesek. Panjang mandi aluminium, ujungnya selama orang sama dengan ente. Diancam, caci maki diancam, tapi enggak usah. Yang ngancam sampean, korban sampean. Doyak iwa asin, sambal terasi, lebar. Ngapain terlalu? Kaya taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kita dicaci orang tidak takut, kita dipuji orang tidak bangga, tidak sombong. Tuh, orang-orang berkepribadian, insyaallah. Nah, Kanjeng Nabi dipuji Quran, yang puji siapa? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum wa qul القلب ينفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. Muhammad, karena kamu ramah, karena kamu pemaaf, maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Cinta simpati pada karakter akhlakmu. Walaupun terkadang walidal qalbi, kalau kamu kasar, sombong, congkak, bau sweeping, takbir, orang, Jakarta, sweeping, kasar, sombong, takbir. Ada enggak? Tidak. Yang berasa juga ada ya? Tidak. Kalau ini kartu banyak, dalam bahasa juga. Lanfadu min hadith, kalau kan Muhammad sombong, mereka akan lari meninggalkan kamu, tidak akan masuk Islam. Kata Al-Quran memuji Rasul. Fa'fu anhum, Muhammad maafkan kesalahan orang. Bisa diru bisa? Orang jawab bisa diru? Ya Allah, orang yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan. Bisa? Yang kemarin mencuri sapi saya, mencuri sepeda motor saya maafkan. Bisa? Bukan hanya dimaafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk orang Mekah. Jadi ngomongkan itu di doa orang Nabi, muka-muka dosa ajaku ya Allah. Pada sakit? Orang yang menyakit sampean, mencaci maki, menyek, menghina sampean, mintakan ampun kepada Allah untuk orang itu. Bisa? Tenang lagi. Yang mencaci maki sampean, ngancam, kembali sampean, menghina. Ya Allah, ampun dosa orang itu ya Allah. Sadar? Tenang? Oh, sebenarnya berdua orang. Muhammadul Fadilul Mithaqi Hafidhuhu, Muhammadul Tayyibul Akhlaqi Wasyiyami. Nabi Muhammad kalau pegang janji tepat. Katanya kalau dari tepat, utang orang minggu, orang tahun belum bayar. Jadi bisa, aku butuh duit, orang minggu orang kesana kan nggak balik ya. Orang tahun belum bayar. Walaupun macam-macam ya, ada ya.
Kanjeng Nabi kalau janji tepat, sabiqul mithaq hafizuhu Muhammadun thayyibul akhlaq wasyami. Moga-moga kita belajar, berupaya niru akhlak Kanjeng. Sampai jam 5. Nah, yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Kanjeng Nabi memberi ilmu pengetahuan, mendidik orang Arab jahiliyah agar berilmu. Orang Arab yang terdahulu muncul ahli tafsir. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir 10 jilid. Coba, sebelum Islam baru orang bicara itu. Muncul ahli hadis Imam Bukhari, hafal hadis 600.000. Muslim, Tirmidzi, Nasai, Daraqutni, Darimi, Ibnu Majah, Baihaqi. Muncul pintar-pintar. Orang segawe ilmu nahwu grammar, Imam Syafi'i. Orang segawe ilmu balaghah, kesusastraan, Amr bin Ubaid. Orang segawe ilmu kalam, Wasil bin Atha. Orang segawe ilmu fikih, usul fikih, Imam Syafi'i. Ya Allah, orang Arab tadinya udah hukumin setelah datang agama Islam, muncul beberapa orang minta panggilan. Nah, di sini sama di sini. Setelah ada pesawat al-hidayah, orang rantau orang harus pintar-pintar. Nah, siap dan benar. Harus apa? Pintar. Gak boleh ada orang bodoh. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Pintar itu wajib. Pintar itu wajib. Kalau bodoh berarti dosa. Pintar itu wajib. Bodoh dosa. Bukan hanya ulama agama. Setelah ada Islam muncul orang Arab dokter terkenal namanya Abu Bakar Ar-Razi yang membahas penyakit cacar. Muncul orang yang bikin matematik Al-Jabar, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, bapak tahun 161 Hijriah, bikin ilmu Al-Jabar. Ada lagi ulama yang bikin nol, angka nol itu bikin orang Islam. Sebelum ada Islam gak ada nol. Jadi kalau nulis 10 X, 20 X 2, 30 X 3, 100 X 10, X 100. Setelah ada nol, 100, 1000, 1000. Yang bikin nol itu Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Orang pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali mencoba terbang di burung Abbas bin Farnas. Terbang pertama sukses, kedua sukses, ketiga semakin lama 1 jam terbang, kelima terlama jatuh mati. Enggak apa-apa, mati tapi orang pertama kali orang terbang di dunia. Dalam sejarah manusia pertama kali orang terbang orang Islam Abbas bin Farnas. Yang pertama kali bikin alat navigasi di padang pasir, di laut, mana barat, mana timur, mana selatan, mana barat, pakai apa namanya? Navigasi. Yang pertama kali dibikin Ahmad bin Majid. Yang pertama kali dibikin alat musik organ di Eropa orang Islam Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya, ini demikian dari bahasa Arab. Al-Musiqal Kubra, the Book of Music. Al-Farabi yang bikin. Paham bukan? Jadi orang Islam harus pintar. Orang Islam harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang bi'afan melarat. Kamu mati usahakan tinggal warisan yang banyak sehingga anak sampean dari orang kurang benar. Walaupun dikatakan fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hamba yang soleh. Nikel, batu-bara, boksit, mining, biji besi, tembaga, emas,
berlian, uranium, titanium, bukan jurusan jadi kan sekarang ini Jawa, jenengan dagang, batu bara, nikel, boksit, mining, itu juga orang. Berarti kalau kita tidak bisa menguasai kekayaan, dosa. Sugih itu wajib, larat, dosa. Jangan keras. Sugih, larat, dosa. Sayyidina Utsman, sahabat, pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Saya pernah sedekah 700. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang Baghdad, suatu hari ziarah kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Orang Mesir ziarah Imam Syafi'i. Setelah di sana melihat masyarakat kanan kiri Imam Syafi'i malah orang berjamaah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beli tanah 10 hektar sampai sekarang masih ada rusun, ada urusan Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beliau itu wali kaya roman sampai wali dulu. Jawa, kajian wali bukan, kaya tidak, dermawan tidak, dosa pun. Syekh Abdul Hasan Asy'ari sebagai haji Nasr, alhamdulillah berbahagia, kaya. Pengikutan ditanggung kebutuhannya, makan minum pakaiannya, gak usah jauh-jauh. Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah baru tahun 2004, ya tahun 2004. Santrinya 700 santrinya ditanggung kebutuhannya, makan minum kebutuhan, sakit diobatin, pulih, kurang kasih tiket. Sayyid Muhammad Al-Maliki tetap kaya. Jadi kiai harus yang keras, kiai harus NU harus jangan asal ngomong terus. Waktu Jami Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar gagah. Setelah dilihat kuburannya bolong, nggak ada dagingnya. Betul karena betul ini dorong, betul betul ini. Kan jadi kaget, tanya kepada malaikat Jibril, mana Jibril siapa itu? Gede dulu tapi mukanya bolong, gak ada dagingnya. Oh, itu umat sampean yang rajin bikin proposal, yang rajin minta. Bapak tadi kuburan orang daging mukanya, mau betul? Maka orang NU harus larat dosa, kaya wajib. Satu lagi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan jadi orang yang hina. Kamu a'laun di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul orang beriman. Jadi orang Islam harus menang. Kalah menang wajib, kalah dosa. Ayo mudah-mudahan yuk. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya harus kaya. Tidak mau kalah. Saya harus pintar. Tidak mau bodoh. Alhamdulillah, kalau bisa masih bodoh. Kayak apa orang-orang sini rumahnya 2 lantai, mobil rata-rata Innova, rata-rata Sarjana. Ya Allah, namanya kalau begitu namanya Mutamaddin. Apa? Madinah. Negara yang rakyatnya beriman, berakhlak, kaya, pintar. Namanya Mutamaddin. Apa namanya? Laki-laki kami punya negara namanya negara Madinah. Akan jadi cita-citanya masyarakat Madinah itu beragama, berakhlak, bertakwa, beribadah, kaya, cerdas, pintar-pintar. Paham betul? Yang terakhir, wal hikmah, bukan hanya ilmu, tapi harus
mempunyai kearifan hati. Paham kan? Kita bisa dapat hikmah, dapat nurun mubashir yang dibuat ala qalbi biasa, cahaya langsung dari Allah. Syaratnya hati kita bersih. Siap? Dan jawab siap? Muhlikan ekspektasi negatif yang menjerumuskan kita buang takabur, egois, hasud, iri, dengki, suudon, apalagi tamak, rakus, benci sama orang, musuhan sama orang, fitnah. Bersihkan dari hati saya. Siap? Besok siap besok? Buang sombong, buang fitnah, jangan suka fitnah, buang bohong, jangan suka bohong, hasud, iri, dengki. Benar? Gak pernah? Gak pernah? Kalau sudah hatinya kosong dari muhlikat, akan masuk mulia yang makan apa? Sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, ujung-ujung ucapan makrifat. Siap? Buang muhlikat namanya taholli, ngisi dengan munjiat namanya tahalli. Kalau sampai bisa seperti itu, Allah akan menurunkan nur langsung ke hati saya. Percaya betul? Percaya betul? Contohnya Gus Dur baru dekorasi kepalanya, baru baju kepalanya. Sehat, ya, kamar. Di kamar ada 5 orang. Saya, kalau mau bercanda, misalkan bawa kursi itu. Kemudian saya mulai besok, saya sekjen PBNU. Ada ketua Golkar Jawa Tengah, Haji Wisnu. Ada menteri koperasi, tak berdaya. Jawa apa nih? Dan pelan-pelan ngomong, Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba Gus Dur duduk. Ngomongin, mengko aku bakal ganti presiden. Kita orang 5 ini menangis. Kita orang 5 ini kaget menangis. Ini Gus Dur orang Islam ini. Gus Dur lagi dong, melantur. Betul nggak jadi presiden lah? Kalau orang menyakitkan, sini ada dari siapa ini? Siapa yang bisa? Kiai, Ustaz, bukan. Suatu ketika jogging, jalan-jalan, setelah sombong, nanti di pulau rumah saya di orang itu 100 meter lah kira-kira. Minta air putih, minta roti tawar, dan kasih duduk, saya buka AC, tidur nyenyak, tidur 20 menit. Ada saksinya, banyak saksinya. Bangun ngomongnya Kang Said monggo sampean nek wis umur 56, kalau sudah umur 56 jadi ketua umum PBNU. Betul, saya terpilih di PBNU di Makassar, umur saya 56. Siapa yang selalu itu? Yang selalu siapa itu? Nurul Mubashir dari Indonesia, from Allah. Suatu ketika, kalau tidak sampai panjang, suatu ketika Prancis harus malu sepak bola. Kita lihat TV, saya bayi minum. Justru benar tidak lihat katanya, benar. Bahkan Prancis menang 1-0. Betul 1-0. Yang ada di siapa itu? Pernah seminar di Pustaka Nasional juga mengenang jasa Jenderal Simatupang. Itu datang lambat dengan saya. Di atas juga ada Pak Ludini, Jenderal Ludini, Romo Budi Sutisno, Yakub Utomo. Sudah berbicara, sudah. Khusus tidur, pemilihan malah. Begitu giliran dipersilahkan bicara, saya bangunin Gus. Kami jenengan Gus. Naik saya turun ke atas. Omongannya orang 3, omongannya orang Pak Ludini, Yakub Utomo, Romo Budi Sutisno, dikritik kabeh. Dibantah kabeh, dikritik semuanya. Dari mana kalaunya? Itu namanya hikmah. Sabu berjalan orang, pulau besar. Jadi besar pun, pulau besar pun. Allah Rasulullah mengajarkan umat Islam
satu, baca Quran, dua, akhlak mulia, tiga, berilmu pendidikan, keempat, ma'rifat hatinya bening, padang, terang, insya Allah mendapatkan hikmah dari Allah. Syukran lakum bil khaibar ketika majalah. Pesan terakhir, mari kita sukseskan pemilu pilpres tapi dengan damai, tenang dan tenang. Jangan sampai gara-gara pemilu kita tukaran. Jangan sampai kita jadi apa? Enggak. Tetap kita jadi insan. Beda partai, beda pilihan pilpres, beda pilihan partai, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersaudara. Ada si pusat ketua umum nggak ada penelusuran, ketua partai siapa sih? Ya semua bareng, yang satu bareng. Golkar orang tiga orang AB, ini berdekatan, tidak apa orang tukaran. Paham kan? Syukur untuk yang berbakat dengan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghafur Mustaghfirin awina wal muslimin lakal hamdu wal syukur wa anta musta'an wal sabr wa ala kulli man faraj wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم انا نسالك رحمتنا وقل حيلتنا وهوانا على الناس يا ارحم الراحمين. انت ربنا ورب المستضعفين الى من تكلنا الى بعد هجرنا امن يعلم قلوبنا الا يكون علينا فلا تبالي ويرى ان عافيتك يوسعنا. نعوذ بنور وجهك الذي يشرق الظلمات واغفر عن الدنيا والاخره من ان يجزي غضب او يحيل علينا صبر لهم حتى ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله ما كان من معروف من الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسمع إلا الله. لا خير إلا خير ولا خير إلا خير ولا إلى غير. لا يأتي بالحسنات إلا أنت والسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يا غني يا حميد يا مبدع يا مكرم يا رحيم يا ودود اغنى بحلالك وحرامك وبطاعتك عن مسجدك فاضل عن مسواك يا واسع المغفره. نسالك بمقاعد العز والعشق وبمنتهى رحمه الكتاب وباسمك الاعلى وانفك الاسمى واشراق جنود الجاهله والكلمات كالطامات التي يوجب رحمتك يا اكرم يا حسيب يا دليل ان تسهل امورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والاخره. رب يسر ولا تعسر وارزقنا لنا بالخير ولا نتلطف لا يشعرن بكم احدا. ذلك لما خشى ربه انا نجعلك في نحورهم وعند محشورهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا بالايمان والاسلام واجعل عند انتهاء اجلنا بهذه الدنيا اخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر بخير. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد للعالمين. الفاتحة. Demikian tadi mohon dari beliau Profesor Dr. Yaya Islam banyak pelajaran, banyak hikmah dan telah beliau berikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita